Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nongol. Kembali lagi di channel si Paji SP. Di video kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, hal pertama yang harus kita siapkan yaitu SK tim TPPK ya. Jadi kita disuruh membentuk tim ya. Untuk SD itu minimalnya 3 orang timnya, SMP minimal 5 orang dan harus dalam jumlah ganjil ya, tanpa melibatkan kepala sekolah. Nah, ini contoh SK yang sudah saya buat. Jadi kepala sekolah itu fungsinya hanya menandatangani SK. Yang terlibat di dalam SK ini harus ada unsur perwakilan orang tua siswa ataupun komite ya. Lalu dari unsur tendik juga dari unsur guru yang sudah terdata di Dapodik. Nah, untuk contoh suratnya seperti ini ya teman-teman. Silakan diikuti sesuai format yang telah diedarkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, selain SK kita juga harus membuat surat pernyataan sebanyak anggota tim yang kita buat itu. Surat pernyataannya juga sudah ada formatnya, masing-masing menggunakan materai 10.000. Nah, jangan lupa untuk timnya harus berjumlah ganjil ya teman-teman. 3, 5, 7, atau 9. Dan surat pernyataannya itu berdasarkan jumlah tim yang ada. Oke, setelah suratnya selesai ya, kita langsung saja menginput sesuai SK ini, menginputnya di Dapodik ya teman-teman. Namun sebelum menginput di Dapodik, pastikan dulu Dapodiknya sudah diupdate ke 2024B ya teman-teman. Jadi itu ada pembaruannya, memang baru keluar kemarin ya. Silahkan diinstal dulu Dapodik terbarunya. Oke, setelah install Dapodik terbarunya kita langsung login. Ini kita close dulu. Kita langsung ke menu sekolah. Nah, setelah di menu sekolah ini kita langsung ke menu kepanitiaan sekolah. Nah, di sini aku tuh udah banyak itu ya teman-teman. Untuk di menu kepanitiaan sekolah ini kita tinggal pilih tambah aja, lalu kita pilih sesuai petunjuk itu ya. Nah, yang ini kita klik. Lalu kita beri judul apa tadi itu SK-nya ya teman-teman. Jadi di sini aku beri judul TPPK SMP Negeri 10 Muara Bungo ya. Selanjutnya kita isi instansinya sesuai nama sekolah kita. Lalu tingkat satuan tugasnya ya, ini satuan pendidikan ya namanya kalau untuk tingkat sekolah. Nah, lanjut ada SK tugas. Ini nomor SK-nya teman-teman. Nomor SK yang kita buat tadi. SK tim yang kita buat tadi. Selanjutnya tanggal SK ya. Tanggal SK-nya silahkan dibuat tanggal per hari kita membuat SK-nya itu. Lalu TST-nya silahkan dibuat berlaku 2 tahun ke depan ya petunjuknya teman-teman. Bisa dibuat 31 Desember 2025 ya. Ini aku salah buat ya. Jadi 31 Desember 2024, tapi nggak apa-apa. Sebaiknya 2025 ya teman-teman. Lalu terpasang papan pelang ini silahkan kalau ada dibuat saja iya. Formulirnya juga begitu, tapi kalau nggak ada dibuat saja tidak. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan ya. Nah, setelah kita klik menu simpan, lalu kita pilih lagi baris yang kita buat tadi ya teman-teman. Lalu kita klik, kita pilih anggota kepanitiaan. Nah, di sini silahkan diinput
anggota kepanitiaan itu sesuai dengan SK tadi. Yang pertama untuk koordinatornya tentu saja harus dari unsur guru ya. Silahkan dipilih unsur gurunya. Syaratnya ya gurunya harus terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Jadi jangan guru yang belum terdaftar di Dapodik dijadikan panitia ini. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Nah, kita pilih perannya ini. Yang pertama sebagai koordinator ya. Lalu namanya akan muncul, nomor kontaknya pun akan muncul di sini. Yang kedua kita harus dari unsur komite sekolah atau orang tua. Nah, kalau untuk komite sekolah atau orang tua ini kita harus menginput nama ya teman-teman. Nah, silakan perannya terlebih dahulu anggota. Lalu silakan input nama dan nomor kontak komite tersebut. Nah, untuk data selanjutnya ini silahkan pilih tambah ya sesuai dengan jumlah tim yang kita buat di SK tadi ya. Syaratnya memang harus guru yang sudah terdata di Dapodik. Caranya sama seperti tadi. Nah, setelah semua terinput sesuai SK, kita tinggal klik simpan. Nah, sudah ada info seperti ini ya. Kita diarahkan ke web untuk mengupload SK-nya ya teman-teman. Coba saja kita klik webnya ini ya. Nah, ternyata setelah dibuka muncul tidak valid seperti ini. Kenapa muncul tidak valid? Itu artinya kita memang belum bisa ya. Belum ada itunya karena kita belum sinkron Dapodik. Silahkan sinkron Dapodik dan tunggu 1 kali 24 jam. Maka dia nanti akan berubah. Nah, besoknya udah 1 kali 24 jam aku ulangi lagi membuka webnya ya teman-teman. Aku akan cek apakah sudah terbuka ya. Statusnya masih tidak valid, namun rincian datanya di sini sudah ada ya. Tinggal scroll saja ke bawah. Kita lihat data di bawahnya ini. Ternyata belum ada menu upload SK-nya ya teman-teman. Nah, kalau belum ketemu menu upload SK-nya seperti ini ya, silahkan kita kembali ke atas. Ya, kita kembali. Nah, di sini ada tulisan masuk ini ya. Artinya tadi kita belum login ya teman-teman. Nah, kita login masuk, akan diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu silahkan login menggunakan email SDM ya. Lalu kita klik anggota ini ya, sebagai anggota. Nah, tampilan halamannya sama seperti tadi. Lalu kita scroll lagi ke bawah, kita lihat. Nah, ternyata sudah ada menu upload SK-nya, file SK-nya. Nah, silahkan klik menu file SK ini, lalu kita klik. Jangan lupa tadi SK-nya di PDF-kan dulu ya teman-teman, disatukan dengan surat nyataannya, lalu di PDF-kan ya, sesuai dengan ukuran yang diminta. Lalu upload SK-nya di sini. Ya, kita pilih dulunya. Kita klik open. Lalu kita klik unggah file SK. Ini udah ada ya. Kita klik unggah. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Kita cek lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, sudah muncul di situ nomor SK-nya, sudah ada menu unduh. Kalau sudah ada menu unduh ini berarti yang kita upload tadi itu berhasil ya teman-teman. Artinya berhasil yang kita upload tadi. Nah, untuk melihat apakah data kita itu sudah berubah atau belum, kita langsung saja ke menu TTPK dan satuan tugas ini, lalu kita lari ke provinsi ya, silahkan pilih Jambi, lalu kabupatennya, lalu kecamatannya. Nah, jadi ini aku sengaja ini untuk semua jenjang ya. Jika teman-teman ingin cepat, silahkan dirubah aja jenjang yang di atas tadi. Pilih sesuai dengan jenjang sekolahnya teman-teman. Nah, jadi di sini aku sengaja ya ini mau cek kecamatan Rimbo Tengah. Jadi ini untuk SMP Negeri 10 Muara Bungo tadi validasinya sudah hijau, TPPK-nya sudah
centang ya, dan jumlah anggotanya sudah muncul di sini ada 5. Artinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Jika belum paham silahkan diulang kembali, atau jika ada yang mau ditanyakan silahkan dijapri aja atau tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, semoga membantu. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe juga. Share kepada teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum.